Terpujilah Sitigarbha Bodhisattva, terpujilah Sitigarbha Bodhisattva, terpujilah Sitigarbha Bodhisattva. Sitigarbha Bodhisattva Purwa Pranidhana Sutra, Sutra tentang tekad Sitigarbha Bodhisattva. Bagian 1. Bab 1. Istana Trayastrimsa, Warga Riti Nyanam. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu saat, Sang Buddha berada di surga Trayastrimsa mengkhotbahkan Dharma kepada ibunya. Ketika itu, dari 10 penjuru dunia yang tidak terbatas, semua Buddha dan Maha Bodhisattva Mahasatwa yang jumlahnya sulit diperkirakan datang berkumpul. Mereka menjunjung dan memuji Buddha Sakyamuni yang dapat menampilkan di dunia Pancakasaya 5 macam kekeruhan ini. Maha Prajna Ridya Bicana Bala, tenaga batin yang tak dapat terpikirkan untuk menundukkan umat yang bertegar hati agar mereka sadar dan mengerti jalan mana menuju kebahagiaan dan mana menuju penderitaan. Masing-masing mengirim utusan untuk memberi hormat kepada Sang Buddha. Saat itu Sang Buddha tersenyum dan tubuhnya mengeluarkan ratusan ribu koti awan bercahaya Maha Rasmi Prabha-mega, seperti Maha Paripurna Mega, Maha Maitri Mega, Maha Jana Mega, Maha Prajna Mega, Maha Samadhi Mega, Maha Sri Mega, Maha Punya Mega, Maha Guna Mega, Maha Sarana Mega, Maha Stotra Mega. Setelah berbagai awan bercahaya berhenti keluar, kemudian terdengar bermacam-macam suara merdu, seperti Dana Paramita Gosa, Sila Paramita Gosa, Santi Paramita Gosa, Wirya Paramita Gosa, Dhyana Paramita Gosa, Prasnya Paramita Gosa, Maitri Gosa, Karuna Gosa, Upeksa Gosa, Maha Simhanada Gosa, Garjita Gosa, Maha Garjita Gosa. Setelah berbagai suara merdu yang tak terlukiskan berhenti berkumandang, datang dan berkumpul pula di surga Trayastrimsa dewa, naga, hantu, dan makhluk suci yang tak terbilang banyaknya dari dunia saha dan dunia lainnya. Seperti dari alam surga Maharaja Kajika, surga Trayastrimsa, surga Yama, surga Tusita, surga Nimanarati, surga Paranirmita Wasawartin, surga Brahma Kajika, surga Brahma Parsadya, surga Brahma Puronita, surga Abaswara, surga Parita Subha, surga Apramanapaba, surga Subakkersana, surga Anabraka, surga Punya Prasawa, surga Bratpala, surga Aura, surga Atapa, surga Sudrasa, dari Sudarsana, surga Akanista, surga Mahamaheswara, hingga surga Naiwa Samyana Amiya Yatana. Segala macam dewa, naga, hantu, dan makhluk suci semuanya berkumpul. Ada lagi dari dunia lain dan dunia saha seperti dewa penguasa laut, dewa sungai, dewa pohon, dewa gunung, dewa bumi, dewa danau, dewa pertanian, dewa siang, dewa malam, dewa angkasa, dewa langit, dewa minuman dan makanan, dewa tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain, semuanya datang berkumpul. Ada lagi dari dunia lain dan dunia saha para raja setan, seperti raja setan bermata kejam, raja setan penghisap darah, raja setan penghisap sarimani, raja setan pemakan janin dan telur, raja setan penyebar penyakit, raja setan penolak tuba, raja setan pengasih penyayang, raja setan pemberi sejahtera, raja setan berbudi luhur, dan lain-lain, semuanya berkumpul. Pada saat itu, Sang Buddha bersabda kepada Pangeran Dharma Manjusri Bodhisattva Mahasatwa, "Engkau melihat semua Buddha, Bodhisattva, dan dewa, naga, hantu, makhluk suci di dunia lain, di bumi ini, di bumi lain, kini semuanya datang berkumpul di surga Trayastrimsa. Dapatkah engkau menghitung jumlahnya?" Manjusri menjawab, "Bagawan yang termulia, dengan daya Ritya Bitna Balaku, sekalipun ribuan kalpa menghitungnya, hamba tak dapat menghitungnya berapa jumlah yang hadir."
Sang Buddha bersabda lagi kepada Manjusri Bodhisattva. Dengan Buddha caksaku, mata Buddha menghitung, masih juga tidak dapat mengetahui jumlah yang sebenarnya. Ini semua berkat penjelmaan si Tigarbha Bodhisattva sejak berkalpa-kalpa lamanya. Baik yang sudah ditolong, yang akan ditolong, yang belum ditolong, maupun yang sudah berhasil, yang akan berhasil, dan yang belum berhasil. Manjusri Bodhisattva menjawab Sang Buddha, Bagawan yang termulia, sejak masa silam hamba telah banyak melakukan kusala karma, perbuatan baik, dan telah memperoleh kebijaksanaan tanpa halangan. Mendengar sabda Bagawan, hamba percaya sepenuhnya. Tetapi para Srawaka yang berpahala kecil, dewa, naga, astagatya, 8 kelompok makhluk, serta para umat dari masa yang akan datang, meskipun mendengar sabda Tathagata yang jujur, mereka akan merasa sangsi. Jika kita paksakan dharma ini, mereka akan melakukan fitnahan. Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat, Bagawan sudi menguraikan prestasi yang dicapai si Tigarbha Bodhisattva, sebab utama apa, melakukan ibadat yang bagaimana, menyatakan tekad apa, sehingga beliau dapat mencapai keberhasilan yang tak terpikirkan hebatnya. Sang Buddha bersabda kepada Manjusri Bodhisattva, seandainya semua tumbuh-tumbuhan seperti rumput, pohon, hutan rimba, padi, rami, bambu, kumpai, batu, gunung, debu halus yang berada di alam Tri Sahasra Mahasahasra, masing-masing dijadikan sungai Gangga. Butiran pasir yang berada di setiap sungai Gangga itu, setiap butir dijadikan alam Tri Sahasra Mahasahasra. Butiran debu yang berada di setiap alam Tri Sahasra Mahasahasra itu, setiap butir dijadikan satu kalpa, di mana terdapat tumbukan debu selama satu kalpa. Maka beberapa kalpa jumlahnya takkan dapat dihitung. Namun, si Tigarbha Bodhisattva sejak mencapai Dasa Bumaya hingga sekarang, lamanya telah mencapai ribuan kali lipat daripada perumpamaan kita tadi. Apalagi si Tigarbha Bodhisattva pernah berada di Srawaka Bumi dan Praceka Buddha Bumi. Lamanya pun tak terhitungkan. Manjusri, kewibawaan serta keagungan janji suci Bodhisattva ini sungguh tidak dapat dibayangkan. Apabila terdapat putra-putri yang berbudi di masa yang akan datang, setelah mereka mendengarkan nama agung dari Bodhisattva ini, walau hanya memberi hormat atau memuji jasanya, atau memuliakan namanya, atau mengadakan puja bakti, atau membuat rupanya baik dari gambar berwarna maupun dari ukiran, pahatan, dan sebagainya, putra-putri yang berbudi itu akan dianugerahi kesempatan lahir di surga Trayastrimsa hingga ratusan kali dan takkan terjerumus ke alam sengsara. Manjusri, si Tigarbha Bodhisattva pada masa lampau yang tak terhitung jumlah kalpanya, pernah lahir sebagai seorang putra Mahagrapati, orang tua yang berjasa dan banyak harta benda. Waktu itu terdapat seorang Buddha yang bernama Simha Wikridita Paripurnacharya Tathagata. Pada suatu saat, putra Mahagrapati melihat rupa Buddha tersebut demikian anggun. Lalu ia bertanya kepada Buddha Simha Wikridita Paripurnacharya bahwa ikrar dan perbuatan apa gerangan yang pernah dilakukannya sehingga beliau memiliki paras muka yang demikian bagus dan anggun. Ketika itu Buddha Simha Wikridita Paripurnacharya memberitahu kepada putra Mahagrapati bahwa jika ingin memiliki tubuh yang demikian itu, harus banyak menolong makhluk hidup dari kesengsaraan terus-menerus tanpa henti. Manjusri, setelah mendengar sabda Buddha tersebut, putra Mahagrapati berikrar di depan Buddha Simha Wikridita Paripurnacharya bahwa sejak waktu itu hingga masa mendatang berkalpa-kalpa yang tak terhitung jumlahnya, ia akan menyelamatkan semua makhluk hidup dalam 6 alam kehidupan untuk bebas dari duka, derita dengan berbagai cara yang mudah. Kemudian ia baru mencapai kesadaran bodhi yang agung. Demikianlah ia menyampaikan janji sucinya di depan Buddha Simha Wikridita Paripurnacharya. Hingga sekarang meskipun telah ratusan ribu koti nayuta kalpa yang tak terhitung jumlahnya, beliau masih tetap sebagai bodhisattva menjalankan tugasnya menolong makhluk hidup. Selain itu, pada masa lampau beberapa asangkaya kalpa yang tak terhitungkan, ketika itu terdapat seorang Buddha yang bernama
Buddha Padmadiswara Raja Tathagata. Usianya mencapai 4 juta koti asangkaya kalpa. Pada masa Sadarma Pratirupaka, terdapat seorang putri Brahmana yang banyak menanam benih kebajikan pada masa kehidupan yang lampau. Sehingga kini ia selalu mendapat pujian orang di sekitarnya. Dimanapun ia berada, apapun yang dilakukannya selalu mendapat perlindungan para dewa. Tetapi ibunya menganut ajaran sesat, selalu memfitnah Triratna. Sementara itu, putri suci itu dengan berbagai kemudahan-kemudahan menasehati ibunya supaya mendapatkan pandangan yang benar. Akan tetapi ibunya belum lagi percaya sepenuhnya sudah meninggal dunia. Arwahnya jatuh ke dalam alam neraka awici. Putri Brahmana itu mengetahui betul bahwa ibunya semasa hidupnya tidak percaya kepada hukum sebab akibat. Diperkirakan ibunya akan mengikuti karmanya, niscaya terjatuh ke dalam alam sengsara. Demi menyelamatkan ibunya yang malang secepat mungkin, putri Brahmana itu menjual rumah kediamannya. Kemudian, dari hasilnya, ia tukar dengan dupa dan bermacam-macam bunga segar, serta berbagai alat puja lain. Lalu sajian-sajian itu dipersembahkan di wihara-wihara untuk mengadakan puja bakti secara khidmat kepada para Buddha di masa lampau. Ketika itu, putri Brahmana di wihara melihat rupang Buddha Padmadiswara Raja Tathagata yang agung megah. Hal itu membuatnya lebih menghormat dan mengaguminya. Seraya berkata dalam hatinya bahwa Buddha ini memiliki gelar yang maha sadar, memiliki sarwasna, kebijakan luhur. Jika saja beliau masih berada di dunia ini, aku akan memohon beliau untuk menunjukkan di alam mana ibuku berada setelah ia meninggal dunia. Pastilah beliau mau memberitahuku. Pada saat putri Brahmana sedang bersedih dan lama sekali berdiri di depan Buddha rupa tersebut, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Putri yang berbudi, janganlah terlalu bersedih hati. Sekarang aku akan menunjukkan tempat ibumu berada. Mendengar suara tersebut, segeralah putri Brahmana itu mengatupkan kedua telapak tangannya ke arah langit, seraya berkata, "Dewa berbudi manakah menghibur hatiku yang duka lara? Sejak ditinggalkan ibu tersayang, siang dan malam aku selalu merindukannya. Entah kepada siapa aku harus bertanya, di alam mana ibuku berada." Kemudian datang lagi suara dari langit. "Aku adalah Buddha Padmadiswara Raja Tathagata, seorang Buddha masa lampau yang sedang engkau puja. Melihat engkau merindukan ibu melebihi kesedihan umat-umat lain, maka aku datang untuk memberitahu." Putri Brahmana sangat terharu mendengar sabda Buddha tersebut. Lalu ia menyembah dengan sekuat tenaga. Sekujur tubuhnya mendekap tanah sehingga anggota badannya terluka dan ia pun pingsan. Setelah ditolong orang sekitar wihara itu, lama kemudian baru siuman kembali. Lalu ia menengadah ke langit sambil berdoa dan berkata, "Kasihanilah aku Buddha yang termulia, katakanlah segera di alam mana ibuku berada. Sebab jiwa ragaku tak lama lagi akan mati." Buddha Padmadiswara Raja Tathagata memberitahu putri Brahmana, "Putri yang berbudi, setelah puja baktimu ini selesai, cepatlah kembali ke rumahmu. Kemudian duduklah bersila di dalam kamar yang bersih dan pusatkanlah pikiranmu. Lalu renungkanlah namaku terus-menerus, pasti engkau dapat mengetahui di alam mana ibumu berada." Setelah mendengar sabda tersebut, putri Brahmana merasa amat gembira dan lega. Bergegas, ia memberi hormat kepada Tathagata tersebut lalu pergi. Setiba di rumah, putri Brahmana duduk bersila dan dengan sepenuh hati merenungkan nama Buddha Padmadiswara Raja dengan cara meditasi selama 1 hari 1 malam. Dalam samadinya, putri Brahmana itu merasa dirinya berada di pantai laut. Air laut nampak bergelora. Banyak binatang buas yang berbadan baja berkejar-kejaran di tengah laut. Di sana juga terdapat ratusan ribu orang, laki-laki dan perempuan. Mereka timbul tenggelam di dalam air laut itu. Sebagian dimangsa binatang buas yang ada di situ. Tak berapa lama, datanglah bermacam-macam setan yaksa. Ada yang bertangan banyak,
yang bermata banyak, berkaki banyak, berkepala banyak, atau yang taringnya setajam pedang. Mereka berbondong-bondong mengusir orang terhukum itu menuju ke kelompok binatang buas di situ. Sebagian setan yaksa beramai-ramai menangkap orang tersebut, lalu menekuk kepala dan kaki, lalu menggulungnya menjadi gumpalan, atau menarik tubuh orang tersebut hingga panjang sekali, atau mematahkan seluruh tulangnya, atau menyobek-nyobek dagingnya hingga mati, kemudian mayatnya dibuang ke dalam laut. Tingkah laku mereka sangat kejam, sungguh sangat menakutkan, sehingga tak ada seorang pun yang sanggup memandangnya lama-lama. Namun Putri Brahmana itu tidak takut sedikit pun, karena dia telah memuliakan nama Buddha Padmadiswara Raja Tathagata. Saat itu datang seorang raja setan yang bernama Amagada, menyambut Putri Brahmana dengan penuh sujud seraya berkata, "Sadhu, Bodhisatwa yang mulia, ada apa gerangan datang ke alam ini?" Putri Brahmana bertanya kepada raja setan, "Apakah nama alam ini?" "Ini adalah Maha Cakrawada, lapisan laut pertama di sebelah barat," jawab raja setan. Putri Brahmana bertanya pula, "Benarkah di tengah-tengah Maha Cakrawada terdapat alam neraka?" "Betul, alam neraka persis di tengah-tengahnya," jawab raja setan. "Raja setan yang budiman, katakanlah mengapa aku dapat mengunjungi alam neraka ini?" Tanya Putri Brahmana lagi. Raja setan Amagada menjawab, "Engkau datang ke alam neraka ini jika bukan karena kekuatan gaib, pastilah karena karma buruk. Tanpa salah satu sebab tersebut, sulit datang berkunjung ke alam neraka ini." Putri Brahmana bertanya kembali, "Mengapa air laut itu mendidih dan di dalamnya banyak orang yang bersalah dan binatang buas?" Raja setan Amagada menjawab, "Orang-orang tersebut datang dari dunia Jambudvipa. Mereka mempunyai karma berat dan baru meninggal dunia. Tapi selama 49 hari ini, tiada seorang pun yang membuat jasa-jasa dan kebajikan untuk disalurkan kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Sewaktu mereka berada di dunia, mereka enggan menanam benih kebaikan. Maka tanpa membawa suatu apapun kecuali karma beratnya, kini mereka harus menanggung hasil perbuatannya. Dan sesuai dengan hukum karma, mereka terjerumus ke alam kesedihan. Sebelumnya mereka harus menyeberangi lautan yang mendidih ini. Di sebelah timur, kira-kira 100 yojana dari lautan pertama ini, terdapat satu lautan lagi dan keadaannya lebih menyedihkan dibandingkan dengan lautan pertama. Lagi, di sebelah timur lautan kedua, terdapat satu lautan yang lebih menyedihkan lagi beberapa kali lipat dari lautan kedua. Barang siapa yang telah melanggar 3 macam karma, trikarma, mereka langsung menyeberangi lautan ke alam neraka setelah kehidupan mereka berakhir. Ketiga lautan ini dinamakan Karma Sagara. Demikian Raja Setan menjelaskan. Selanjutnya Putri Brahmana bertanya lagi, "Di mana letaknya neraka itu?" Jawab Amagada, "Di bawah ketiga lautan ini adalah neraka besar. Jumlahnya ratusan ribu dan jenisnya bermacam-macam. Neraka yang besar berjumlah 18 buah, yang sedang 500 buah. Hukumannya berat sekali, dan yang kecil ribuan banyaknya juga berat hukumannya." Putri Brahmana bertanya pula, "Ibuku juga baru meninggal dunia, entah di mana arwahnya berada." Raja Setan bertanya, "Ketika ibumu masih hidup di dunia, apa pekerjaannya?" Putri Brahmana menjawab, "Ibuku berpandangan sesat, suka memfitnah Triratna. Jika dinasehati, ia hanya percaya sebentar kemudian tidak menghormati Triratna lagi. Meskipun ibuku meninggal belum lama, entah di mana ia kini berada." "Siapa nama ibumu dan dari suku apa?" tanya Raja Setan. "Orang tuaku adalah keturunan Brahmana. Ayahku bernama Sila Sudarsana dan ibuku bernama Watri," jawab Putri Brahmana. Setelah Raja Setan Amagada mendengar nama ibunya, lalu beranjali dan berkata, "Pulanglah sekarang Bodhisatwa yang mulia. Tinggalkan alam yang menyedihkan ini.
kembalilah ke tempat asalmu dan mulai sekarang tak usah cemas dan sedih lagi. Sebab 3 hari yang lalu, seorang terhukum di neraka Awici bernama Watri telah dilahirkan di surga, dan menurut kabar, Watri itu diberkahi oleh putrinya yang amat menyayanginya, yang pernah mengadakan puja bakti di wihara serta stupa Buddha Padmadiswara Raja. Maka kali ini bukan saja ibumu terbebaskan dari neraka Awici, akan tetapi penghuni neraka Awici yang lainnya pun mendapat kebebasan dan dilahirkan di surga. Setelah Raja Setan Amagada selesai memberi penjelasan, ia pun memberi hormat dengan beranjali lalu pergi. Putri Brahmana merasa dirinya bagaikan orang yang baru sadar dari mimpinya. Setelah mengakhiri samadhinya, ia merasa sangat riang dan gembira, karena ia telah mengetahui asal-usul dan sebab musabab itu. Kemudian ia kembali lagi ke wihara dan berikrar di depan rupang Buddha Padmadiswara Raja Tathagata. Aku berjanji bahwa selama berkalpa-kalpa yang akan datang, aku bertekad akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk menyelamatkan segala makhluk yang berdosa, agar semua dapat membebaskan dirinya dari belenggu kesengsaraan. Sang Buddha Sakyamuni bersabda kepada Manjusri Bodhisattva, "Ketahuilah bahwa yang disebut Raja Setan Amagada itu kini adalah Bodhisattva Dravyasri, dan Putri Brahmana itu sekarang adalah Bodhisattva Sitigarbha." Bab 2. Warga pertemuan badan badal jelmaan Sitigarbha Bodhisattva. Ketika itu pada pertemuan di Istana Trayastrimsa datang berkumpul badan-badan jelmaan Sitigarbha Bodhisattva yang selama ini bertugas di neraka berbagai dunia yang banyaknya ratusan ribu koti asangkaya yang sulit diperkirakan. Kini mereka yang diberkati Maharithyana Bala dari Buddha Sakyamuni tidak kurang dari jutaan koti nayuta makhluk suci yang telah terbebaskan dari duniawi dan berbagai alam untuk kesedihan. Semua membawa bunga-bunga harum untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha Sakyamuni dan para hadirin yang datang bersamaan dengan Sitigarbha Bodhisattva. Selama ini telah mendapat bimbingannya untuk mencapai Anuttara Samyak Sambodhi tanpa mengalami kemunduran. Sebelum itu mereka selama berkalpa-kalpa terlunta-lunta antara kelahiran dan kematian dalam 6 jalur kehidupan tanpa berhenti sesaat pun. Berkat semangat Sitigarbha Bodhisattva yang maha karuna serta janji suci yang mendalam, mereka semua telah mencapai kebodian. Setiba di Istana Trayastrimsa, semua merasa amat gembira memandang wajah Buddha Sakyamuni dengan tidak berkedip. Ketika itu Sang Buddha mengulurkan lengannya yang keemas-emasan menyentuh ubun-ubun setiap jelmaan Sitigarbha Bodhisattva yang banyaknya ratusan ribu koti asangkaya itu, seraya bersabda, "Aku di alam Pancakasaya mengajarkan para umat yang masih bertegar hati supaya sadar dan kembali ke jalan yang benar. Meskipun demikian, masih saja ada 1-2 orang dari 10 orang yang berbuat kejahatan. Aku pun menjelmakan diriku hingga ratusan ribu koti dengan berbagai kemudahan-kemudahan untuk menyelamatkan para makhluk. Yang cerdas menerima ajaranku hanya dengan mendengarkan saja. Yang banyak menanam kebajikan pada masa silam berhasil berkat nasihat-nasihatku. Mereka yang lemah mengalami masa yang lama sekali baru tersadarkan. Mereka yang berkarma berat tidak menghormati Buddha Dharma sukar disadarkan. Meskipun para umat demikian berbeda-beda adanya, tetap perlu ditolong dengan jelmaan yang berbagai-bagai pula. Menjelma sebagai laki-laki atau wanita, atau dewa, naga, makhluk-makhluk suci, setan, bahkan aku pernah menjelmakan diriku menjadi gunung, hutan, sungai, padang, kali kecil, kolam sumber, air, sumur, dan sebagainya, agar dapat menolong makhluk yang sengsara. Kadangkala aku juga menjelmakan diriku menjadi seorang Raja Indra, Raja Brahmana, Raja Cakrawartin, atau seorang Kulapati, atau seorang Raja Dunia, Menteri, Pengawal Negeri, atau seorang biksu, biksuni, upasaka, upasika, Srawaka, Praceka Buddha, Arahat atau Bodhisattva dan sebagainya
guna menyelamatkan para makhluk sengsara di alam semesta. Maka Buddha tidak menjelma sebagai Buddha saja. Dapatkah engkau lihat aku berkalpa-kalpa dengan susah payah menolong berbagai makhluk hidup yang bertegar hati dan menderita? Mereka yang belum tersadarkan menerima karmanya sesuai dengan perbuatannya. Jika mereka terjerumus ke dalam alam sengsara dan menderita, engkau semua harus ingat nasihatku ketika kita berada di surga Traya Strimsa, supaya makhluk hidup yang berada di dunia saha hingga pada masa Maitreya Bodhisattva lahir, semuanya dibebaskan dari penderitaan. Bebas dari segala macam duka derita selama-lamanya dan akan bertemu Buddha serta mendapat wiyakarana. Pada saat itu semua jelmaan Sitigarbha Bodhisattva dari berbagai dunia dan sejak berkalpa-kalpa yang lalu bersatu kembali menjadi tubuh asalnya lagi. Lalu memberi penghormatan dengan perasaan haru serta menceritakan dengan air mata berinang kepada Sang Buddha. Sejak berkalpa-kalpa yang lalu, hamba telah mendapat bimbingan Sang Bhagawan, sehingga hamba mendapatkan Ritya Bitnabala dan Mahaprajna. Berkat Buddha, jelmaan hamba telah dapat memenuhi dunia yang banyaknya ratusan ribu koti, mengajari mereka meyakini Triratna agar mereka terbebaskan dari kelahiran dan kematian dan melaksanakan dharma luhur hingga mencapai nirwana. Barang siapa dapat mengamalkan Buddha Dharma, walaupun jasanya hanya sehelai rambut, setetes air, sebutir pasir, atau sebutir debu, aku bertekad menolong mereka membebaskan diri dari duka dan mendapatkan manfaat yang besar dari Buddha Dharma. Dengan ini, hamba memohon dengan tulus ikhlas agar Sang Bhagawan tidak menjadi khawatir akan keadaan para umat yang melakukan karma berat di masa yang akan datang. Demikianlah kata-kata ini diulangi 3 kali oleh Sitigarbha Bodhisattva di hadapan Buddha Sakyamuni. Ketika itu Sang Buddha menjawab Sitigarbha Bodhisattva, "Sadu, sadu. Aku gembira dan akan membantumu agar engkau mencapai hasil yang gilang gemilang. Apabila engkau telah berhasil melaksanakan ikrar pada masa silam itu dan usaha sucimu akan selesai, ketika itu pula lah engkau akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi." Bab 3. Warga pengamatan karma makhluk hidup dan sebab akibatnya. Ketika itu, Ibu Mahamaya merangkapkan kedua telapak tangannya, memberi hormat kepada Sitigarbha Bodhisattva, seraya bertanya, "Yang Arya, bagaimanakah hukum karma yang berlaku bagi para makhluk dari dunia Jambudvipa yang pernah berbuat macam-macam karma buruk itu?" Sitigarbha Bodhisattva menjawab, "Dunia serta alam Buddha banyak sekali hingga berjuta-juta. Di dunia saha terdapat neraka, di alam lain tiada neraka. Di dunia saha terdapat wanita, di alam lain tidak terdapat wanita. Dunia yang terdapat Buddha Dharma adalah dunia yang miskin merana. Ada dunia yang terdapat Bodhisattva, tiada Sravaka dan Praceka Buddha. Sebaliknya ada dunia yang hanya terdapat Sravaka dan Praceka Buddha saja tanpa Bodhisattva. Jadi tidak terbatas pada makhluk hidup di alam neraka saja yang mendapat sisaan karma berat." Ibu Mahamaya menjelaskan kembali maksudnya, bahwa beliau ingin mengetahui pembalasan karma yang dilakukan oleh makhluk hidup di dunia Jambudvipa. Sitigarbha Bodhisattva menjawab Ibu Mahamaya, "Dengarkanlah baik-baik, aku akan menguraikannya dengan singkat." "Sudilah menerangkan, kami sekalian telah siap mendengarkan," sahut Ibu Mahamaya. Sitigarbha Bodhisattva menguraikan kepada Ibu Mahamaya, hukuman terberat dari neraka dan berlaku di dunia Jambudvipa adalah sebagai berikut. Apabila terdapat seorang anak durhaka yang tidak pernah mematuhi orang tuanya, bahkan ia berani membunuh orang tuanya, maka umat yang berkelakuan seperti itu akan terjerumus ke dalam neraka awici setelah ia meninggal dunia dan masa hukumannya hingga jutaan koti kalpa. Sulit memperoleh kesempatan untuk keluar dari situ. Apabila terdapat seorang umat yang berani melukai badan Buddha atau berani memfitnah Triratna, tidak menghormati kitab suci, juga akan terjerumus ke dalam neraka awici dan masa hukumannya
hingga jutaan koti kalpa, juga sulit memperoleh kesempatan untuk keluar dari situ. Apabila terdapat seorang umat yang berani menyakiti biksu, berani menodai biksuni, atau berani melakukan perbuatan asusila di wihara, atau berani membunuh makhluk bernyawa dalam wihara, akan terjerumus juga ke dalam neraka awici, dan masa hukumannya hingga jutaan koti kalpa sulit memperoleh kesempatan untuk keluar dari situ. Apabila terdapat umat yang berani menyamar sebagai Sramana, tetapi hatinya bukan Sramana, dan ia memboroskan harta benda milik Sangha, menipu Kolapati, melanggar winaya, dan melakukan bermacam-macam karma buruk, orang semacam ini juga akan terjerumus ke dalam neraka awici, dan masa hukumannya hingga jutaan koti kalpa juga sulit untuk mendapatkan kesempatan keluar dari situ. Apabila terdapat umat yang berani mencuri harta benda milik Sangha, seperti barang keperluan sehari-hari, beras atau palawija, makanan atau minuman, jubah atau pakaian lain, bahkan barang apapun diambil bukan atas pemberian, ia akan terjerumus ke dalam neraka awici, dan masa hukumannya juga jutaan koti kalpa dan sulit memperoleh kesempatan untuk keluar dari situ. Sitigarba Bodhisattva menjelaskan, Ibu Mahamaya, jika terdapat umat berbuat karma yang demikian itu, akan terjerumus ke dalam neraka awici dan tidak dapat memohon istirahat sesaat pun, menderita terus tak berkesudahan. Ibu Mahamaya bertanya pula kepada Sitigarba Bodhisattva, Yang Arya, mengapa neraka itu dinamakan neraka awici? Sitigarba Bodhisattva menjelaskan, Ibu Mahamaya yang berbudi, semua neraka berada dalam Gunung Mahacakrawada. Neraka yang besar terdapat 18 buah, yang sedang 500 buah. Setiap neraka mempunyai nama sendiri-sendiri, sedangkan yang kecil jumlahnya banyak sekali, hingga jutaan buah dan namanya pun berbeda-beda juga. Neraka itu kelilingnya kurang lebih 8 juta yojana. Semua dilengkapi dengan tembok besi. Tinggi tembok tersebut 10.000 yojana. Dalam neraka tersebut tidak ada tempat yang kosong. Semuanya dipenuhi kobaran api yang dahsyat. Neraka itu bersambungan satu sama lain dan masing-masing mempunyai nama yang berbeda-beda. Di antaranya terdapat neraka yang khusus. Itulah neraka awici. Kelilingnya 18.000 yojana. Temboknya juga dibuat dari besi dan tingginya 1.000 yojana. Kobaran api yang membara menyala-nyala dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Di samping itu terdapat pula ular-ular berbisa dan anjing-anjing buas yang tubuhnya semua terbuat dari besi. Dari mulutnya menyembur-nyembur api yang dahsyat. Di atas tembok neraka itu berkejar-kejaran dan berlari-lari ke sana sini. Di dalam neraka terdapat ranjang besi tersebar seluas 10.000 yojana. Apabila terdapat seorang terhukum berbaring di atas ranjang besi itu, ia segera melihat dirinya telah berada di setiap ranjang besi yang banyaknya ribuan itu. Demikian pula, apabila terdapat jutaan orang terhukum berbaring di atasnya, segera mereka melihat tubuhnya berada di setiap ranjang tersebut. Demikian pembalasan dari karma yang mereka perbuat, dan semua terhukum menerima semua siksaan dan penderitaan. Kemudian datanglah ribuan mara yaksa dan hantu jahat. Giginya runcing bagaikan belati, sinar matanya bagaikan kilat, kukunya tajam terbuat dari tembaga. Mereka menyeret-nyeret yang terhukum dengan sesuka hatinya. Ada pula setan yaksa memegang toya runcing, menusuk-nusuknya ke dalam tubuh orang yang berdosa, atau menusuk ke dalam mulut atau hidung, atau perut, atau punggungnya. Kemudian orang yang ditusuk itu dilempar ke atas lalu disambut kembali dan diletakkan di atas ranjang yang menyala membara. Ada pula serombongan Garuda besi datang mematuki mata orang yang bersalah. Ada ular bertubuh baja melilit leher terhukum, atau seluruh sendi tulangnya dipaku dengan paku panjang, atau lidahnya dicabut lalu digilas dengan bajak tajam, atau ususnya dikeluarkan lalu diiris-iris menjadi potongan, atau mulutnya dituangi cairan tembaga panas, atau seluruh badannya dililiti besi panas. Hidup dan mati berulang-ulang ribuan kali. Demikianlah pembalasan karma. Demikian hingga jutaan kalpa lamanya.
ia akan sulit memperoleh peluang untuk keluar. Jika dunia ini menuju kepunahan, sedangkan masa hukuman bagi para umat yang jahat tersebut belum habis, mereka berpindah ke alam dunia lain untuk menerima hukuman lanjutan. Jika alam dunia lain mengalami pula kepunahan, mereka berpindah pula ke alam yang lainnya lagi untuk menerima hukuman selanjutnya. Dan jika alam yang lainnya ini mengalami kepunahan pula, mereka berpindah lagi ke alam yang lainnya, demikian seterusnya, hingga dunia ini terbentuk kembali dan mereka datang pula ke dunia tempat asal mereka. Hukuman karma yang tak terputus-putus ini demikianlah halnya. Masih terdapat 5 hal mengenai hukuman karma yang berkaitan dengan neraka Awiji, maka disebut Anantarya. Kelima macam karma yang bagaimanakah itu? Pertama, yang terhukum mendapatkan penderitaan siang dan malam tiada henti-hentinya selama berkalpa-kalpa, waktunya tiada terputus, maka disebut Anantarya. Kedua, di neraka tersebut berapapun jumlah orang hukuman, 1 atau jutaan, di setiap ruangan akan tetap terasa sesak padat, maka disebut Anantarya. Ketiga, tak ada satu terhukum pun yang dapat menghindar dari suatu hukuman, baik itu dari siksaan garpu tajam, tongkat berat, binatang-binatang bertubuh besi seperti garuda, ular, serigala, anjing, dan sebagainya, atau dari siksaan lesung serta alu besi yang terbakar panas menumbuk tubuh orang yang jahat, atau tubuhnya dilindas, digergaji, dipahat, dikikir, atau diiris-iris menjadi berkeping-keping, atau dimasukkan ke dalam periuk besar berisi air mendidih, atau tubuhnya dibalut dengan jaringan baja yang panas, atau diikat dengan tali baja yang telah dibakar, atau dipaksa menaiki keledai atau kuda besi yang panas, lalu dibakar, dikupas kulitnya, atau dibawa keledai atau kuda tersebut yang berlari kencang. Kemudian disirami cairan besi yang sedang melebur. Apabila orang yang berdosa itu lapar, ia akan diberi makan peluru besi untuk ditelan, dan yang haus diberi minum cairan besi. Dan hukuman itu akan dijalaninya selama berkalpa-kalpa. Penderitaan itu sabung menyambung tiada putus-putusnya, maka disebut Anantarya. Keempat, di neraka tersebut tidak ada alasan untuk meringankan hukumannya, baik itu lelaki atau wanita, suku bangsa mayoritas atau minoritas, telah berlanjut usia atau muda belia, bangsawan atau hinadina, naga atau makhluk suci, dewata atau setan, dan sebagainya. Siapa saja yang mempunyai karma berat, ia harus menanggung hukumannya tanpa pandang bulu, maka disebut Anantarya. Kelima, selama hukumannya belum habis, terhukum akan berulang kali mati dan hidup kembali. Siang dan malam, mereka akan menerima penderitaan ini. Sekejap pun takkan berhenti. Kendari telah habis masa hukumannya, barulah ia dilahirkan di alam lain, maka disebut Anantarya. Sitigarbha Bodhisattva melanjutkan uraiannya. Keadaan neraka Awiji sungguh rumit sekali dan sulit untuk diterangkan. Aku hanya dapat menguraikan secara singkat. Jika meliputi semua alat-alat hukuman serta rupa-rupa penderitaannya secara lengkap, mungkin hingga 1 kalpa pun uraianku belum selesai. Setelah mendengar uraian tersebut, Ibu Mahamaya merasa cemas dan sedih. Lalu beliau segera beranjali kepada Bodhisattva Sitigarbha dan kembali ke tempatnya. Bab 4. Warga hukum karma makhluk-makhluk Jambudvipa. Ketika itu Sitigarbha Bodhisattva Mahasattva berkata kepada Sang Buddha, "Bagawa yang termulia, atas berkat Maharisya Bijnabala Tathagata, maka aku dapat menjelajahi ratusan ribu kota dunia dengan menjelmakan badanku hingga demikian banyak untuk menyelamatkan segala makhluk yang terlibat hukum karma. Apabila tidak dianugerahi maha kewelas asihan Sang Tathagata, aku tak akan dapat membuat perubahan sedemikian rupa. Kini, aku mendapat pula pesan dari Sang Buddha agar semua makhluk yang berada di Satgatya itu ditolong agar bebas dari penderitaan hingga Sang Ajita Maitreya Bodhisattva menjadi Buddha. Bagawa yang termulia, tak usah khawatir, aku akan mewujudkannya hingga sempurna." Sang Buddha bersabda kepada Sitigarbha Bodhisattva,
yang Arya Sitigarba. Semua makhluk yang belum terbebaskan dari kesengsaraan itu memiliki tabiat dan pikiran yang tak menentu. Mereka kadang-kadang melakukan perbuatan jahat yang merupakan karma berat. Kadang-kadang pula mereka melakukan perbuatan yang baik yang menjadikan kebajikan. Mereka semua mudah sekali terpengaruhi oleh lingkungannya. Itulah sebabnya mereka berputar-putar dalam pancagatya, yakni alam dewa, manusia, binatang, hantu kelaparan, dan neraka. Tanpa berhenti semasa pun, berkalpa-kalpa tersesat dan terbelenggu. Bagaikan ikan yang berenang terjaring sepanjang sungai, meskipun terkadang lolos dari jaring untuk sementara, pada akhirnya tetap terjaring tak terbebaskan. Makhluk semacam inilah membuatku gelisah dan khawatir selamanya. Kini engkau telah sanggup menyambung tugasku dengan tekad yang pernah engkau ikrarkan pada masa-masa yang silam untuk menolong umat yang mempunyai karma berat di alam semesta. Apalagi yang perlu aku khawatirkan? Sementara Sang Buddha bersabda demikian, terdapat seorang bodhisatwa mahasatwa yang bernama Dhyana-swara Raja tampil ke depan, memberi hormat seraya berkata, "Begawa yang termulia, sudilah menerangkannya secara singkat mengapa Sang Bagawa terus-menerus memuji jasa-jasa dan kebajikan Sang Sitigarba. Apa ikrar beliau di masa silam?" Sang Buddha bersabda kepada Dhyana-swara Raja Bodhisatwa, "Dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah uraianku ini yang Arya Dhyana-swara Raja yang budiman. Aku akan mengisahkannya secara singkat satu persatu. Pada masa purbakala Asangkayana Yuta Kalpa yang tak terbilang, terdapat seorang Buddha yang bernama Sarwasnasida yang telah memiliki 10 gelar, yaitu Tadakata, Arahat, Samyak Sambuddha, Widyacarana Sampana, Sugata, Lokawit, Anuttara, Purusa Damyasarati, Sasta, Lokajesta. Usianya 60.000 kalpa. Sebelum meninggalkan rumah menjadi Sramana, beliau adalah seorang raja dan beliau sangat akrab dengan seorang raja dari negeri tetangganya. Namun rakyat dari negeri tetangganya itu banyak yang berbuat kejahatan. Lalu kedua raja itu berdamai mencari jalan dan kemudahan-kemudahan untuk menyelamatkan rakyatnya. Salah seorang raja berikrar bahwa apabila mencapai kebudayaan secepatnya, beliau akan menyelamatkan rakyat jelata hingga habis tiada tersisa. Yang lainnya berikrar bahwa beliau akan menyelamatkan dulu umat yang menderita agar mencapai kemudian, baru beliau menjadi Buddha. Sang Buddha bersabda kepada Dhyana-swara Raja Bodhisatwa, "Yang Arya Dhyana-swara Raja, raja yang pertama itu kini telah mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Beliau adalah Sarwasnasida Tathagata. Sedangkan raja yang berikrar ingin menyelamatkan dulu umat hingga selesai baru menjadi Buddha, beliau adalah Sitigarba Bodhisatwa Mahasatwa. Lagi yang Arya Dhyana-swara Raja yang budiman, pada masa dahulu kala, beberapa asangkya kalpa yang tidak terbilang, terdapat seorang Buddha yang bernama Sudapatmanetra Tathagata. Usianya 40 kalpa. Setelah memasuki periode Sadharma Pratirupaka, terdapatlah seorang arahat. Beliau dengan kebajikannya menyelamatkan umat yang sengsara dan mengajarkan dharma. Pada suatu hari beliau bertemu dengan seorang putri yang bernama Jyotinetra. Ia menyediakan makanan untuk memuja arahat tersebut. Setelah selesai makan dan minum, sang arahat bertanya kepada putri itu, "Putri yang berbudi, kepada siapakah jasa-jasa yang engkau perbuat ingin kau salurkan?" Putri Jyotinetra menjawab, "Ketika ibu hamba meninggal dunia, hamba telah banyak berdana untuk menyelamatkan beliau. Hingga kini hamba belum tahu di alam mana beliau dilahirkan." Mendengar itu sang arahat merasa iba. Lalu beliau pun bersamadi. Dalam samadi itu terlihat oleh beliau bahwa ibu putri itu terjerumus dalam alam kesengsaraan dan sangat menderita. Sang arahat itu pun bertanya, "Ketika ibumu masih berada di dunia, pekerjaan apa yang dilakukannya sehingga beliau terjerumus ke alam sengsara dan sangat menderita?" Putri Jyotinetra menjawab, "Ibu hamba terlalu gemar makan anak ikan dan labi-labi, digoreng atau dimasak dengan sayuran lain.
baiknya tidak kurang dari 10 juta kali nyawanya, dimakannya dengan lahapnya. Kasihanilah Bante. Harus dengan cara apa agar ibu hamba dapat diselamatkan? Sang Arhat dengan perasaan welas asih memberitahukan putri itu dengan cara yang mudah. Engkau boleh menyebut nama Buddha, yaitu Namo Sudapadmanetra Buddhaya, dengan sepenuh hati, dan di samping itu engkau boleh membuat Buddha rupang untuk mengadakan puja bakti di rumahmu. Dengan demikian, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup akan mendapat perlindungannya. Setelah Putri Jotinetra mendengar penerangan sang Arahat, ia pun segera menjual semua barang kesayangannya untuk mendapatkan ongkos guna membuat gambar Buddha Sudapadmanetra. Kemudian dipujanya dengan hikmat serta memuliakan nama Buddha tersebut. Karena terharu, ia pun menangis sambil memikirkan jasa-jasa Buddha yang demikian besarnya, sedangkan umat masih banyak kekurangannya. Saat ia sedang tidur, tiba-tiba ia bermimpi melihat seorang Buddha yang amat besar, bagaikan gunung Semeru, dan memancarkan cahaya keemas-emasan yang terang benderang seraya bersabda, "Putri yang berbudi, janganlah engkau bersedih. Tidak lama lagi ibumu akan terbebaskan dari alam sengsara dan lahir di rumahmu." Ketika bayi itu dapat merasakan lapar dan kedinginan, ia akan bercerita tentang asal-usulnya. Tak selang berapa lama, seorang pramuwisma yang sedang mengandung melahirkan seorang bayi laki-laki. Belum lagi genap 3 hari, karena merasa dingin dan lapar, ketika bayi itu melihat Putri Jotinetra, ia pun seraya menangis seraya berkata, "Anakku yang tersayang, aku adalah ibumu. Karma yang dibuat diri sendiri semasa hidup dan mati, akibatnya akan diterima diri sendiri pula. Aku telah lama terjerumus dalam alam sengsara. Sejak aku meninggal dunia hingga sekarang, aku terus-menerus keluar masuk berbagai neraka tanpa henti-hentinya. Kini, diberkahi jasa-jasa dan kebajikanmu, aku baru memperoleh kesempatan lahir kembali ke alam manusia yang hina dan usiaku pun pendek. Pada usia 13 tahun, aku harus kembali ke alam sengsara. Anakku yang tersayang, apakah engkau dapat menyelamatkan aku terbebas dari penderitaan?" Setelah Putri Jotinetra mendengar kata-kata yang diucapkan bayi itu, ia menjadi yakin bahwa bayi itu dahulu kala benar-benar adalah ibunya. Putri Jotinetra merasa sangat sedih dan terisak-isak lalu bertanya, "Ibundaku yang tercinta, katakanlah karena karma apa maka ibu terjerumus ke alam kesedihan?" Bayi pramuwisma tersebut menjawab, "Anakku tersayang, waktu masih berada di dunia, aku melakukan 2 macam karma berat, yakni pembunuhan dan ucapan kotor serta memfitnah. Kalau saja tanpa jasa-jasa dan kebajikanmu, pastilah aku tak akan dapat kesempatan keluar dari kesengsaraan." "Hukuman apakah yang pernah ibunda terima di neraka itu?" tanya sang putri. "Anakku tersayang, hukuman neraka dan kesengsaraannya amat menyedihkan dan sulit untuk diceritakan. Apabila diceritakan secara luas hingga ratusan ribu tahun pun takkan habis," jawab ibunya. Setelah Putri Jotinetra mendengar ucapan bayi itu, ia pun menangis terseduh-seduh. Lalu ia menengadah seraya berkata, "Yang Maha Kuasa, lindungilah ibuku, agar ibuku terbebaskan dari alam kesedihan untuk selama-lamanya. Bila usia bayi telah genap 13 tahun, semoga karma buruknya dapat dihapuskan dan jangan terjerumus lagi ke alam sengsara lagi." Putri Jotinetra lalu bersumpah, "Oh Sang Buddha yang berada di 10 penjuru alam semesta, kasihanilah dan terimalah tekad utamaku yang akan hamba ikrarkan ini. Semoga ibu hamba dapat terbebaskan dari 3 alam sengsara, dari kelahiran rendah, hina, dan kelahiran menjadi wanita. Kini hamba berdiri di hadapan gambar Buddha Sudapadmanetra dan berjanji mulai saat sekarang hingga ratusan ribu koti kalpa yang akan datang, akan hamba selamatkan semua makhluk yang berat karma buruknya dan tengah mengalami kesengsaraan di 3 alam kesedihan di berbagai dunia, agar mereka terbebaskan dari neraka, dari alam binatang, dan hantu kelaparan. Hamba akan membimbing mereka hingga mencapai kebudaan. Setelah terlaksana itu semua, barulah hamba mencapai Anuttara Samyak Sambuddha."
Selesai ikrar, Putri Jyotinetra mendengar suara Sudha Padmanetra Tathagata dari langit. Putri Jyotinetra yang berbudi, perasaanmu sungguh penuh belas kasihan. Demi menyelamatkan ibumu, engkau telah bertekad mengucapkan tekad utama yang demikian agung. Mulai sekarang, bila usia ibumu telah genap 13 tahun, ia terbebaskan dari hukumannya dan akan dilahirkan di suatu daerah menjadi Brahmacharin. Usianya akan mencapai 100 tahun. Setelah itu dia akan dilahirkan di sebelah timur, alam Asoka, negeri Buddha Asoka Wijayasri, atau di sebelah barat, alam Sukawati, negeri Buddha Amitabha. Usianya tak dapat diperhitungkan dengan hitungan kalpa. Di alam sana, ia akan melaksanakan dharma luhur hingga mencapai kebodian. Kemudian dia akan menjalankan tugasnya, menyelamatkan umat manusia dan dewa yang jumlahnya bagaikan butiran pasir sungai Gangga yang tak dapat diperkirakan. Sang Buddha bersabda kepada Sang Bodhisattva Dhyana Swara Raja, yang Arya, sang arhat yang pernah menyelamatkan Putri Jyotinetra itu adalah Aksayamati Bodhisattva. Yang menjadi ibu Putri Jyotinetra adalah Vimuktika Bodhisattva. Sedangkan Putri Jyotinetra sendiri adalah Sitigarbha Bodhisattva. Ketahuilah yang Arya Dhyana Swara Raja, budi pekerti Sang Sitigarbha sejak berkalpa-kalpa yang tak terhingga sangatlah agung, penuh belas kasihan, dan beliau pernah menyatakan ikrar yang banyaknya bagaikan butiran pasir di sungai Gangga. Begitu pula beliau pernah menyelamatkan umat yang menderita yang banyaknya sukar diperkirakan. Pada masa yang akan datang, apabila terdapat pria atau wanita yang enggan berbuat karma baik, hanya senang membuat karma buruk, tidak percaya akan hukum sebab akibat, dan selalu melakukan pekerjaan tercela seperti asusila, berdusta, berlidah dua, ucapan kasar, memfitnah ajaran Sang Buddha dan sebagainya, maka umat yang demikian akan terjerumus ke dalam alam kesengsaraan setelah mereka meninggal dunia. Akan tetapi, apabila mereka sebelumnya dapat bertemu dengan seorang Maitrayani yang mengajak mereka memohon perlindungan kepada Sitigarbha Bodhisattva, perbuatan buruk mereka terampuni dan mereka terhindar dari 3 alam kesedihan. Seandainya para umat tersebut telah sadar dan ingin dengan sepenuh hati memberi hormat kepada Sitigarbha Bodhisattva, memuliakan namanya, atau selalu melakukan puja bakti dengan dupa, bunga, jubah, permata, minuman, makanan, dan sebagainya, si pemuja dalam masa yang akan datang, yang banyaknya ratusan ribu koti kalpa, akan terus-menerus dilahirkan di surga untuk menikmati kebahagiaan di sana. Apabila usianya sudah habis, mereka mendapatkan kesempatan terlahir kembali di dunia manusia dengan kedudukan sebagai bangsawan atau menjadi raja berkuasa. Dan lamanya, dan mereka memiliki daya ingat kehidupan masa silam serta sebab akibat dan asal-usul kehidupan masa lampau. Yang Arya Dhyana Swara Raja, Sitigarbha Bodhisattva yang demikian itu memiliki Maharitya Bisnabala yang tak terlukiskan hebatnya untuk menolong umat manusia membebaskan diri dari kesengsaraan. Karena itu, engkau beserta para bodhisattva harus selalu ingat akan sutra ini, kemudian menyebarkan seluas-luasnya ke segala penjuru dunia. Setelah Bodhisattva Dhyana Swara Raja selesai mendengar kisah tersebut, beliau berkata kepada Sang Buddha, "Bagawan yang termulia, tidak perlu khawatir. Kami Bodhisattva Mahasattva yang berjuta-juta jumlahnya pasti dapat mewujudkan pesan Sang Buddha dengan daya gaib yang dilimpahkan kepada kami. Sutra ini akan kami sebarluaskan di dunia Jambudipa supaya umat manusia mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya." Setelah selesai, Dhyana Swara Raja Bodhisattva memberi hormat kepada Sang Bagawa dengan beranjali lalu kembali ke tempat duduknya. Ketika itu, para raja catur Maharaja Kacika yang datang dari 4 penjuru surga bersama-sama bangkit dari tempat duduknya, lalu memberi hormat dengan beranjali kepada Sang Buddha seraya bertanya, "Oh Bagawan yang termulia, apa sebabnya Sang Bodhisattva Mahasattva Sitigarbha sejak sekian banyak kalpa memberikan maha ikrarnya, namun hingga kini masih banyak umat yang belum terbebaskan, malah menyatakan ikrar yang lebih besar lagi? Mohon Sang Bagawa memberi penjelasan kepada kami." Sang Buddha Sakyamuni bersabda kepada 4 Maharaja Kajika, "Sadu, sadu. Aku sekarang demi kepentinganmu dan para dewa
saat ini dan saat yang akan datang akan menjelaskan bagaimana usaha si Tiga Bodhisattva di dunia saha dengan segala kemudahan-kemudahan menolong semua makhluk yang menderita terbebaskan dari kelahiran dan kematian. Kami sekalian telah siap mendengarkan. Sang Buddha bersabda, meskipun si Tiga Bodhisattva sejak sekian lamanya hingga sekarang menyelamatkan umat yang menderita, namun belum juga terpenuhi cita-citanya. Beliau merasa sangat kasihan kepada umat yang menderita di dunia ini. Mengingat beberapa kalpa yang tak terbilang pada masa yang akan datang, masih terdapat sebagian besar makhluk yang karma buruknya seperti tanaman yang merambat, makin lama makin menjalar luas. Oleh karena itu beliau berikrar dan berikrar lagi, dan berupaya sekeras mungkin menyelamatkan umat yang menderita. Demikian si Tiga Bodhisattva di Sahaloka di alam Jambudipa dengan ratusan ribu kemudahan-kemudahan membimbing umat menuju kebebasan dari penderitaan-penderitaan. Oh Maharaja Kajika, seandainya terdapat umat yang sengaja melakukan pembunuhan, si Tiga Bodhisattva segera memberitahukan bahwa karma buruk ini akan mengakibatkan usia pendek atau mati muda. Yang melakukan pencurian dan perampokan diberitahu bahwa perbuatan jahat itu akan mengakibatkan orang menjadi miskin dan banyak menderita kesengsaraan di masa yang akan datang. Yang melakukan perbuatan asusila akan mengakibatkan dirinya dilahirkan di alam unggas seperti burung pipit, merpati, belibis, dan sebangsanya. Yang melakukan ucapan kasar akan mengakibatkan rumah tangganya selalu bentrok dan tidak harmonis. Yang melakukan fitnahan akan mengakibatkan orang menjadi bisu atau menderita penyakit mulut yang menaun. Yang senang marah atau membenci orang lain akan mengakibatkan badannya cacat dan berparas jelek sekali. Yang terlalu serakah terhadap segala makanan dan minuman akan mengakibatkan kelaparan, kehausan, dan selalu menderita penyakit tenggorokan. Yang suka berburu akan mengakibatkan mati dalam ketakutan. Yang durhaka kepada orang tuanya akan mengakibatkan kena bencana alam. Yang membakar hutan akan mengakibatkan mati dalam kegilaan atau kesesatan. Yang senang menganiaya anak tirinya akan mendapat balas dendam dari anak tirinya pada masa yang akan datang. Yang suka melakukan penangkapan anak binatang atau unggas akan mengakibatkan sanak saudaranya terpisah jauh dan terpencar. Yang suka memfitnah Triratna akan mengakibatkan menjadi buta, tuli, bisu, dan sebagainya. Yang menghina Buddha Dharma akan lama dihukum di alam sengsara. Yang merusak dan memboroskan barang-barang milik sangha akan mengakibatkan dirinya terjerumus ke dalam neraka berkalpa-kalpa. Yang menodai sangha atau mengotori tempat suci akan mengakibatkan dirinya lahir di alam binatang. Yang melakukan pembunuhan atau penyiksaan dengan air mendidih dengan kobaran api akan mengalami pembalasan yang serupa di masa yang akan datang. Yang melanggar sila kebiksuan akan mengakibatkan dirinya lahir di alam binatang dan selalu menderita kelaparan. Yang bersifat memboros akan mengakibatkan selalu kekurangan atau kebutuhan. Yang bersikap angkuh dan sombong atau egois akan mengakibatkan dirinya lahir di kalangan hina dina. Yang berlidah dua atau gemar bertengkar akan lahir menjadi makhluk bisu atau menjadi seekor burung yang pandai berkicau. Yang berpandangan sesat akan mengakibatkan dirinya lahir di daerah terpencil. Demikianlah umat yang berada di dunia Jambudipa yang pernah melakukan karma buruk melalui tubuh, mulut, dan pikiran. Yang banyaknya hingga jutaan macam akan mendapat pembalasan yang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Hanya sekian saja yang dapat aku uraikan. Meskipun karma mereka demikian beraneka warna dan banyak sekali jumlahnya. Namun si Tiga Bodhisattva tetap dengan ulet terus-menerus berusaha dengan segala kemudahan-kemudahan untuk menyelamatkan mereka mencapai pembebasan.